A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini saya akan menjelaskan pada mata kuliah komunikasi pendidikan, yaitu terkait model komunikasi menurut Shannon and Weaver. Menurut pendapat Shannon and Weaver mengatakan bahwa model komunikasi adalah model komunikasi yang dituliskan oleh Claude Shannon pada tahun 1948 melalui sebuah artikel yang berjudul A Mathematical Theory of Communication yang dipublikasikan di jurnal Bell System Technical pada tahun 1948. Mengenai latar belakang model komunikasi Shannon and Weaver, ketika Shannon bekerja sebagai rekayasawan di Bell Telephone Company, ia meneliti proses penyampaian pesan melalui perantara telepon. Lalu Weaver mengembangkan konsep Shannon untuk diterapkan pada semua bentuk komunikasi. Mereka merancang model komunikasi ini untuk menjelaskan apa yang terjadi pada informasi sejak proses pengiriman hingga penerimaannya. Model ini awal mulanya diharapkan mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kapasitas pengiriman dan pengangkutan informasi sebanyak mungkin melalui kabel telepon dan gelombang radio. Namun, keduanya mengklaim bahwa model tersebut juga dapat diterapkan dalam kegiatan komunikasi manusia. Selanjutnya, dalam pembahasan mengenai model komunikasi menurut pendapat Shannon dan Weaver, model ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu sumber, pengirim atau transmitter, saluran, penerima, dan tujuan. Ada tahapannya yaitu elaborasi. Yang pertama yaitu sumber atau dalam bahasa Inggris search. Sumber adalah awal dari proses komunikasi di mana pesan atau informasi diciptakan. Kedua, pengirim atau dalam bahasa Inggris transmitter. Pengirim adalah perangkat atau entitas yang mengubah pesan dari sumber menjadi sinyal yang dapat ditransmisikan melalui saluran. Kemudian yang ketiga, saluran atau dalam bahasa Inggris channel. Saluran adalah media yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal atau pesan dari pengirim ke penerima. Yang selanjutnya, penerima atau dalam bahasa Inggris receiver. Penerima adalah entitas yang menerima dan mendekode sinyal atau pesan dari saluran. Kemudian yang berikutnya, tujuan atau dalam bahasa Inggris destination. Tujuan adalah hasil akhir dari proses komunikasi di mana pesan atau informasi diterima dan dimengerti oleh penerima. Kemudian ada gangguan atau dalam bahasa Inggris noise. Model ini juga mempertimbangkan adanya gangguan atau noise yang dapat mengganggu proses transmisi pesan seperti gangguan fisik atau gangguan interpretasi. Kemudian konsep utama pada model komunikasi Shannon and Weaver memberikan pemahaman tentang bagaimana informasi dikirimkan secara linear dan bagaimana gangguan dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Model ini banyak digunakan untuk memahami proses komunikasi dalam berbagai konteks, termasuk telekomunikasi dan komunikasi antar manusia. Adapun penjelasannya, sumber informasi adalah orang yang membuat serta mengirimkan pesan. Sumber informasi juga bertugas untuk memilih jenis media apa yang akan digunakan dalam pengiriman pesan. Kemudian, yang selanjutnya tambahannya yaitu encoder atau transmitter adalah orang yang menggunakan mesin untuk mengubah pesan dari bentuk sinyal atau data biner. Encoder bisa berupa individu, kelompok, atau mesin mengubah pesan. Kemudian, media atau channel, tambahannya maknanya yaitu media yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Terus decoder atau receiver adalah mesin penerima dan pengubah sinyal atau data biner menjadi bentuk pesan atau penerima pesan yang menginterpretasikan pesan dari sinyal yang dikirim. Kemudian yang
tujuan, destination, penambahan maknanya yaitu pihak penerima pesan yang dituju oleh sumber informasi. Kemudian yang selanjutnya, ada berbagai karakteristik model komunikasi menurut Shannon and Weaver. Dikutip dari buku Komunikasi dan Interaksi Sosial Anak, terbit tahun 2021 karya Encep Sudirjo dan Muhammad Nur Arif, berikut ini merupakan karakteristik model komunikasi Shannon and Weaver. Yang pertama, komunikasi berlangsung dalam dua proses yang membuatnya sebagai model yang mudah diterapkan dalam sebuah bentuk komunikasi. Dua konsep gangguan atau noise membantu membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Caranya dengan menghilangkan gangguan atau penyebab masalahnya. Kemudian, model komunikasi Shannon and Weaver hanya bisa diterapkan dengan baik pada komunikasi interpersonal dibandingkan dengan komunikasi massa atau komunikasi kelompok. Kemudian yang selanjutnya, sumber informasi berupa arti dalam proses pengiriman pesan. Yang kelima, memiliki tujuan, berperan pasif dalam proses komunikasi. Dan yang terakhir, dalam model komunikasi Shannon and Weaver, umpan balik tidak begitu penting jika dibandingkan dengan pesan yang dikirim oleh sumber informasi. Nah, sebagai penutup, saya memberikan kesimpulan tentang materi model komunikasi menurut Shannon and Weaver. Kesimpulannya, model Shannon and Weaver merupakan model komunikasi yang sederhana dan menekankan pada proses penyampaian informasi. Model ini memberikan dasar untuk memahami elemen-elemen penting dalam komunikasi dan bagaimana pesan dapat disampaikan dari pengirim ke penerima. Meskipun model ini tidak mempertimbangkan interaksi dua arah atau feedback yang kompleks. Mungkin cukup sekian pembahasan materi terkait dengan model komunikasi menurut Shannon and Weaver dalam mata kuliah komunikasi pendidikan yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Nova Kurniawan dari semester 6 reguler ingin mengucapkan terima kasih kepada pembahasan saya. Materi apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, baik diri saya sendiri maupun orang lain. Syukran wa jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq wa hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.